Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa 'azzim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mustaghfirin, sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan begitu sangat banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga di kesempatan siang hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua belah tangan kita menuju tempat yang mulia untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Teriring harapan demi harapan kita, mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada Sayyidina al-Anbiya wa ajallul asfiya wa karamul habaib, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mendobrak-dobrak angkara murka dari wabah dan musibah, serta membawa kita semua umatnya dari derita dan bencana. Kembali lagi harapan demi harapan kita, mudah-mudahan dengan kita menanamkan rasa mahabbah terhadapnya, menjalankan berbagai macam sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan di dunia sampai nanti di yaumil akhirah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mustaghfirin, sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Tak lupa pada kesempatan siang hari ini tentunya saya Al-Khatib berwasiat kepada diri saya serta mengajak kepada hadirin semuanya untuk selalu kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam arti kata imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan semaksimal mungkin segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan semaksimal mungkin segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Tentunya kita faham betul dan kita mengetahui betul bahwa diri kita manusia ini tidak pernah luput dengan yang namanya salah, lupa ataupun perbuatan dosa. Orang yang terbaik adalah manakala dia melakukan kesalahan, justru dia memperbaiki akan kesalahan tersebut tanpa harus mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain ataupun aibnya orang lain. Karena Rasulullah bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang yang mana orang tersebut sibuk dengan aibnya sendiri, sibuk dengan kesalahannya sendiri, memperbaiki kesalahannya, memperbaiki aibnya, sehingga dia lupa untuk mencari-cari aibnya saudaranya.
Tetapi wawailun, amatlah sangat celaka, kata Rasulullah, orang yang lupa akan aibnya sendiri, tapi justru dia sibuk dengan mencari-cari aib ataupun kesalahan orang lain. Oleh karena itu, patut kita sadari bahwa kita ini manusia yang penuh dengan noda dan dosa, dan aib kita tentulah amatlah sangat banyak. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menutupi akan aib kita. Makanya ada beberapa cara agar Allah tutupin aib kita. Kata Rasulullah, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib saudaranya, maka sudah pasti Allah akan tutupi aib mereka semua. Hadirin, sidang sholat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sedangkan definisi aib, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah noda ataupun celah. Sedangkan Imam Abu Hanifah, beliau berkata, yang disebut dengan aib tersebut adalah ma yakhlu anhu aslul fitrati salimati mimma yu'addu bihi naqisan. Sesuatu yang mana pada hakikatnya, pada fitrahnya manusia tersebut tidak ada, maka ini disebut dengan kekurangan. Fitrah kita suci, tapi karena fitrah kita suci seperti itu, dengan godaan-godaan syaitan dan lain sebagainya, kita memiliki aib, noda dan celah, ataupun memiliki kekurangan. Itulah yang disebut dengan aib. Hadirin, sidang salat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang patut kita contoh, manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, manusia yang tidak pernah melakukan dosa adalah Rasulullah maksum sangat luar biasa. Akhlak beliau terhadap para sahabatnya begitu sangat luar biasa. Pernah suatu saat ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat yang lain, selesai para sahabat semuanya tersebut memakan daging. Ada riwayat mengatakan adalah daging unta, adalah satu lagi riwayat mengatakan adalah daging domba. Tetapi ada salah satu sahabat yang makan dagingnya tersebut berlebihan, sehingga membuat aroma di dalam tubuhnya tersebut kurang sedap. Ketika sahabat yang tadi aroma tubuhnya yang kurang sedap, memakan dagingnya pun berlebihan, kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain duduk bareng, para sahabat yang lain saling curiga, saling nengok kanan, nengok kiri, siapakah gerangan yang mempunyai aroma yang kurang sedap. Rasul tahu bahwa sahabatnya lah yang tadi makan berlebihan mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Dengan bijaksananya Rasulullah berkata kepada para sahabat semuanya, untuk menyelamatkan sahabatnya yang tadi yang tidak mempunyai aroma yang kurang sedap, beliau berkata, wahai para sahabatku semuanya, apakah ada di antara kalian setelah selesai memakan daging? Seluruh pun sahabat menjawab, sudah wahai Rasulullah. Wahai sahabatku sekalian semuanya, apakah kalian sudah mengambil air wudhu? Sahabat pun semua berkata, sudah wahai Rasulullah. Dengan bijaksananya Rasulullah berkata untuk menutupi aib sahabatnya tersebut, sekarang kalian semuanya keluarlah, kembali lagi ke kamar mandi, silahkan mengambil air wudhu lagi. Tanpa ada yang membantah, sahabat pun semuanya keluar. Dan sahabat yang tadi yang mempunyai aroma yang kurang sedap di kamar mandi pun berbersih akan dirinya, akhirnya selesai. Dan sahabat yang tadi mempunyai aroma yang kurang sedap pun duduk bareng, dan sekarang aroma tubuhnya pun sudah kembali sedap, sehingga tidak ada satupun yang bahasanya dibongkar aibnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang sholat Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, janganlah pernah kita menceritakan aib saudara kita, bahkan mencari-cari kesalahan saudara-saudara kita. Al-Quran menggambarkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'da dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, jauhilah oleh kalian semuanya yang namanya sifat berprasangka buruk, sifat yang namanya tajasus, sifat yang namanya ghibah, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari aib-aib orang lain sehingga kalian membongkarnya akan kesalahan tersebut terhadap orang yang lainnya. Maka hakikatnya orang mempunyai sifat seperti itu diibaratkan oleh Allah laksana orang yang memakan daging saudaranya secara mentah-mentah. Fakarihtumu, maka tentulah itu merupakan satu hal yang menjijikan bagi kita semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan di kesempatan khutbah yang singkat ini, perbaiki hati kita, perbaiki hubungan antara saudara-saudara kita, perbaiki hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hati kita terhadap saudara-saudara kita. Karena hakikatnya dengan kita memperbaiki hati kita, mengkaji diri kita, bukan hanya sekedar mengaji, tapi paling tidak harus mengkaji diri kita. Kita diciptakan oleh Allah dari mana? Bermuhasabah diri. Kita ini manusia yang tentunya punya salah. Bagaimana agar Allah menutup akan aib kita tersebut? Maka solusinya adalah jangan pernah kita membongkar aib-aib saudara kita. Mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah limpah ruahkan rezeki terhadap kita, dan mudah-mudahan Allah tutup aib kita semuanya sampai nanti di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا بربوبيته والغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد من اتصلت عين من الله واذن بخبر من يومنا هذا الى يوم المحشر. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وهذا واعلموا ان الله تبارك وتعالى امركم بامر بدا به بنفسه وثنى بملائكه مسبحه بكرسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل التغيير خصوصا على ولي رافق سيدنا أبي بكر الصديق والصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق ولزوج البنتين سيدنا عثمان النورين وعلى عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب ولستة البكية رضي الله عنهم أجمعين ولسبطه شريفين سيدنا شباب أهل الطريق أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عمه الفاضل على الناس سيدنا الحمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين ولا التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل هذه بلادنا إندونيسيا بلدة طيبة مطمئنة آمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.